Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini di videoku aku akan ngebahas top 5 best lipstick favorit aku. Jadi lipstick yang aku maksud di sini adalah bentuknya batangan atau bentuknya lip bullet ya. Yang karena memang aku pecinta lipstick tahan lama, aku akan merekomendasikan ini lipstick yang finishnya lebih cenderung ke matte. Jadi akan beda ketahanannya pastinya dengan lipstick yang glossy ataupun yang velvet ya. Karena memang aku sendiri tuh nggak suka touch up, kalau misalnya kemana-mana pengennya sekali aja aplikasiin di rumah sampai nanti pulang lagi. Dan akhirnya setelah sekian lama aku menemukan nih beberapa lipstick yang menurut aku ketahanannya cukup oke untuk ukuran lipstick ya. Jadi jangan dibandingkan dengan lip cream. Tapi ada sih yang ketahanannya bahkan mirip-mirip sama lip cream. So mungkin buat kalian yang udah nungguin video ini, penasaran juga untuk rekomendasinya apa-apa aja, pastinya yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan seperti biasa, untuk semua lipstick yang aku rekomendasikan kali ini sudah aku pernah review di video aku sebelum-sebelum ini. Jadi kalau kalian penasaran untuk detail packagingnya, terus kandungannya apa aja, warna-warna lainnya seperti apa, dan tes ketahanan, kalian bisa cek aja di video-videonya. Nanti bakal aku sertakan juga link di kolom deskripsi ya untuk video reviewnya. Khusus di videoku kali ini aku akan merekomendasikan lipstick dengan warna-warna natural pink yang aku suka. So, aku akan urutkan seperti biasa dari urutan nomor 5 sampai 1 karena menurut aku ada perbedaan nih dari segi ketahanannya. Jadi urutan 1 pastinya yang paling tahan lama ya. Walaupun untuk dari segi tekstur, pigmentasi, semuanya aku suka. Oke, aku akan mulai dari brand lokal, yaitu adalah Wardah. Ini yang Color Fit Korea Edition. Jadi dia itu lipstick yang waktu munculnya tuh nama-namanya kayak nama-nama di Korea gitu. Dan ini salah satu warna yang aku suka, yaitu Sun Kiss Jeju. Karena memang untuk warnanya sendiri, kalian bisa langsung lihat di situ dia kayak warna-warna nude pinkish, agak sedikit ada ungunya. Tapi masih cenderung ke pink ya, jadi kayak pinkish-pinkish rose. Yang waktu dipakai di bibir aku, secara teksturnya dia itu creamy matte yang lembut gitu. Jadi walaupun ini finishnya matte, masih kayak smooth aja waktu diaplikasikan di bibir. Pigmentasi nggak usah diragukan ya, di warna ini beberapa kali swipe aja udah langsung bisa mengcover seluruh permukaan bibir aku. Dan untuk finishnya seperti ini di bibir aku ya, dia menurut aku sih lebih ke powdery matte yang waktu aku coba cium di tangan masih ada transfer, walaupun itu tipis banget. So, kalian nggak perlu khawatir ya, kayak dia nggak akan segampang itu nempel-nempel. Dan untuk tes ketahanannya sendiri, menurut aku untuk ukuran lipstick ini cukup tahan, karena biasanya kalau untuk makan yang lumayan berminyak, dia akan hilang di bagian tengahnya. Tapi nggak yang hilang banget gitu. Beda ya kalau kita pakai glossy lip atau velvet lipstick yang biasanya hilang, tapi ini masih bersisa di pinggiran bibirnya. Itu pun lumayan banyak. Detailnya kalian bisa lihat aja ya video review aku waktu itu. Pastinya untuk warna Sun Kiss Jeju ini adalah warna yang best seller ya, karena menurut aku nggak terlalu pucat dan masih natural aja dipakai di bibir. Untuk keunggulan dari Wardah Color Fit yang Korea Edition lipstick ini, menurut aku dia ini untuk ketahanan yang seperti itu harganya masih terjangkau. Kalau nggak salah harganya sekitar 40 ribuan gitu. Wow. So bisa dijadikan rekomendasi juga kalau kalian cari lipstick matte yang masih terjangkau dan cukup awet. Sekarang masuk ke rekomendasi yang kedua, ini masih brand lokal juga ya, favorit aku yang Makeover Color Hypnose Creamy Lip Matte. Jadi kalau dilihat dari namanya, dia itu memang teksturnya nggak bakal yang matte banget karena agak creamy ya secara teksturnya aja. Ini waktu aku aplikasikan di bibir, wow bener-bener kayak lebih lembab gitu dibandingkan yang Wardah tadi. Jadi ini di awal kayak lebih velvet tapi masih cenderung ke matte-nya. Nggak terlalu basah sih menurut aku. Dari pigmentasinya nggak usah diragukan. Ini yang aku pakai pastinya adalah 10 Bewitch. Dan menurut aku ini pinknya kayak lebih fresh gitu ya. Dan pastinya ini akan ngebuat makeup kelihatan lebih fresh ya, walaupun tanpa menggunakan makeup. Karena untuk warna pinknya tuh ada percampuran dengan peachy-nya gitu. Dan untuk finishnya sendiri dia ini powdery matte yang bisa menyamarkan garis-garis bibir jadi kelihatan lebih smooth gitu. Pastinya karena kondisi di bibir aku masih lembab waktu aku coba cium di tangan aku, yes dia masih transfer. Tapi memang kita perlu kayak nunggu dulu, lama-lama tuh dia akan ngeset, jadi transfernya tuh akan lebih minim gitu setelah udah ngeset. Tapi emang waktu ngesetnya tuh kayak lebih lama gitu dibandingkan yang Wardahnya tadi. Dengan tekstur yang masih melembabkan kayak gini, dulu aku tuh nggak berekspektasi tinggi ya waktu nyobain, tapi ternyata waktu aku buat tes makan makanan berminyak,
Di situ kelihatan di bagian dalamnya aja yang hilang, di pinggirannya tuh masih ada. Kayak ini adalah salah satu lipstick matte yang finishnya masih lembab di bibir tapi cukup awet menurut aku. So buat kalian yang tipe bibirnya kering mau cari lipstick matte yang masih nyaman tapi cukup tahan lama, kalian bisa nyobain yang makeover color Hypnose ini. Netonya lumayan banyak sih untuk ukuran lipstick 4,3 gram. Harganya sih kalau nggak salah sekarang di official store sekitar 70-80 ribuan lah. Untuk harga terupdate-nya seperti biasa udah aku cantumkan di kolom deskripsi ya. Kalian bisa langsung klik aja. Di urutan ketiga ini masih brand lokal lagi yang kemarin baru aja launch nih untuk produk barunya. Pasti kalian udah bisa tebak ya. Yaitu Something Checkmate yang transfer proof lipsticknya. Jadi yang aku suka sebenarnya untuk tampilannya tuh dia memang gak kayak lipstick pada umumnya. Dia elegan gitu ya, warna silver. Udah gitu cara bukanya kalau lipstick kan biasanya ditarik, ini tuh diputer kayak gini. Terus nggak berhenti sampai di situ, aplikatornya cantik banget. Kayak ada ukir-ukirannya gitu, gambar-gambar bintang. Pokoknya kayak seniat itu ya buatnya. Itulah kenapa memang ini harganya tuh sedikit lebih mahal dibandingkan dua sebelumnya. Karena dari packaging dan aplikatornya aja seperti ini. Sekarang untuk dari segi teksturnya, ini mirip yang Wardah menurut aku, jadi dia creamy matte yang walaupun matte masih lembut gitu waktu diaplikasikan di bibir. Dari segi pigmentasinya ini aku pakai shade yang nude 07 Cold, tapi dia coveragenya bagus, bisa mengcover tuh seluruh permukaan bibir aku, termasuk pinggiran bibir aku yang gelap. Yang istimewa dari Something ini berbeda dari sebelumnya makeover, gak menunggu waktu lama, dia itu akan ngeset matte nih, kalian bisa langsung lihat sendiri. Aku cium di tangan aku udah nggak nempel, aku geser-geser pakai tangan juga udah nggak ngegeser. Karena memang dia finishnya lebih matte ya, rasanya sih powdery matte-nya hampir mirip yang Wardah tadi, cuman dia transfer proof. So pastinya itu jadi salah satu keunggulan ya, nggak akan gampang nempel-nempel kalau misalnya makan, minum ini itu, ataupun pakai masker. Untuk warna 07 Gold pastinya ini kayak warna-warna pink MLBB yang cantik banget ya. Buat aku sih untuk natural sehari-hari oke. Karena walaupun dia nude masih fresh sih kelihatannya di wajah aku. Apalagi sebenarnya untuk lipsticknya Something ini agak sedikit oksidasi walaupun gak parah-parah banget kayak gak sampai menggelap ya. Cuman agak lebih intens aja gitu warnanya di bibir. Dan pastinya dia juga bisa ngeblurin garis-garis bibir aku pas dikatukan. Ringan banget. Terus matte-nya sih menurut aku masih tergolong nyaman di bibir. Dan pastinya untuk makan makanan berminyak hampir sama dengan yang sebelum-sebelumnya, dia hilangnya cuman di tengahnya aja, di pinggirannya masih ada sih untuk lipsticknya. Untuk netonya sendiri dia ada 3,8 gram. Sejauh ini sih harganya masih sekitar 100 ribuan ya, tapi tergantung kalau lagi ada promo juga bisa turun. Yang pasti untuk harga dari dua sebelumnya memang lebih mahal karena memang dari packagingnya, aplikatornya, dia seniat itu sih menurut aku. Dan ini rekomendasi lipstick yang kedua, awalnya aku nggak terlalu expect ya bakal sebagus itu lipsticknya karena ya udah lipstick gitu loh, bisa setahan apa sih. Tapi ternyata untuk you yang namanya Desert Rose Matte Lipstick ini beda. Nih dari segi teksturnya sih hampir mirip Something tadi, sama-sama creamy matte, powdery, yang juga pigmented. Jadi ini aku pakai shade-nya 02 Hazel. Dia kayak warna-warna pinkish fresh lagi. Ini lebih fresh lagi dibandingkan yang makeover tadi. Jadi kayak warna pinkishnya lebih keluar, agak terang. Tapi menurut aku nggak terlalu gonjreng, jadi masih bisa cocok di semua skin tone. Baru nyadar dong, ini tuh ternyata wanginya bener-bener kayak wangi mawar. Itulah kenapa ini namanya You Desert Rose ya. Ternyata memang wanginya itu kayak bunga-bunga mawar gitu. Aku baru sadar waktu tadi pengaplikasian di bibir karena agak lumayan lama kan. Buat kalian pecinta mawar, yes, mungkin kalian akan suka dengan wanginya. Walaupun sih bedanya dengan yang Something tadi, untuk yang You ini udah aku diamkan ya. Waktu aku cium di tangan dia masih transfer. Jadi memang untuk ngeset matte-nya hampir mirip dengan makeover ataupun Wardah tadi. Dia tuh nggak yang bener-bener matte banget, powdery yang masih berasa lembab gitu di bibir. Dan yang paling membuat kaget waktu aku buat tes ketahanan ya, waktu itu tuh aku makan sampai 2 kali. Bahkan yang kedua tuh aku makan bihun ya yang berkuah berminyak. Ternyata lipsticknya masih ada dong, bahkan lumayan banyak tuh di pinggirannya. Jadi kayak yang awalnya aku meremehkan dia, ternyata ketahanannya cukup oke ya menurut aku. Bahkan setelah aku pakai sampai malam, dia juga nggak membuat bibir aku kering sama sekali walaupun finishnya matte.
Terus kalian mungkin bertanya-tanya kenapa ini di urutan 2 dibandingkan Something. Aku sebenarnya udah tes ketahanan dan udah aku post juga videonya. Jadi, waktu aku pakai tes makan makanan berminyak untuk keduanya, di situ kelihatan kalau You memang kondisinya lebih bagusan gitu dibandingkan Something-nya. So, bisa disimpulkan walaupun si Something tadi lebih transfer proof, setelah makan berminyak, untuk yang You ini terbukti lebih tahan ya di bibir aku. Hai, udah ada yang cobain belum untuk You Dessert Rose ini? Ini sepertinya underrated ya, nggak banyak yang bahas, tapi ternyata bagus loh. Dan sekarang ke urutan nomor 1 yang menurut aku terbaik. Ini sebenarnya bukan brand lokal, tapi menurut aku pantas aku rekomendasikan dan kalian perlu tahu nih. Bahkan dia selalu aku bawa-bawa di pouch lipstick aku. Nih ada 2 lip tint favorit aku juga, dan satunya lipsticknya ini. Yes, yaitu dari Revlon yang Color Stay Shooting yang seperti ini. Jadi awalnya sih karena banyak yang bilang bagus, aku penasaran mau coba ya. Ternyata untuk aplikatornya aku juga lebih suka. Jadi ini tuh aplikatornya kayak yang You tadi, lebih kecil presisi. Itu menurut aku lebih gampang pakainya di bibir. Dan dari segi teksturnya nih, ini tuh mirip yang You tadi ya, creamy powdery matte yang di shade nude seperti ini 001 Good Instinct. Menurut aku pigmentasinya juara banget, tetap bisa mengcover dong seluruh permukaan bibir aku. Apalagi kalau kalian beli shade warna yang lebih gelapnya. Untuk finishnya sendiri nih, kalian bisa langsung lihat aja ya, di bibir aku tuh ini ringan banget. Langsung ngeset matte dan pastinya transfer proof. Mau digosok-gosok juga nggak bakal geser. Jadi finishnya ini sebenarnya lebih mirip ke Something, tapi ini versi yang lebih ringannya lagi, beneran. Kayak nggak pakai apa-apa gitu di bibir. Pastinya untuk warna Good Instinct ini aku suka, karena memang warna nude pinknya natural juga sih untuk sehari-hari, mau pakai makeup ataupun enggak, masih aman di aku. Dan pastinya yang istimewa dari lipsticknya Revlon ini, buat makan makanan berminyak sekalipun, yang aku tuh waktu itu makan mie, itu kondisinya tuh di bagian pinggiran bibirnya masih banyak. Hilang cuman di tengahnya aja, gimana nggak suka banget. Dan pembedanya dengan You, kebetulan aku udah pernah battle juga untuk tes ketahanannya. Untuk You dan Revlon ini mirip-mirip sebenarnya ya. Jadi memang dia hilang dikit di bagian tengahnya, di pinggirannya masih lumayan banyak. Tapi untuk keunggulannya, Revlon ini lebih ringan dan juga transfer proof. Itulah kenapa ini ada di urutan 1. Cuman untuk ketahanannya mirip-mirip. So, Revlon ini sih untuk ukuran lipstick lumayan mahal ya, karena harganya sekitar 140 atau berapa gitu. Kalau menurut kalian lumayan pricey, kalian bisa cobain aja nih yang You Dessert Rose, karena untuk ketahanannya mirip-mirip. Kalau untuk Revlon ini aku pengen rekomendasikan satu warna lagi nih yang best seller, 002 Nurus. Karena menurut aku ini kayak warna-warna nude pink, agak sedikit ada brownnya yang ngebuat nggak terlalu pucat ya. Bisa cocok di semua skin tone. Kayak gini hasilnya, cantik banget kan? Yaps, itu tadi ya untuk rekomendasi 5 lipstick favorit aku dengan tekstur powdery matte yang masih nyaman dan semuanya nggak ada yang membuat bibir aku kering. Cuman saran aku kalau misalnya memang bibir kalian tuh super duper kering, pastiin ya sebelum menggunakan yang finishnya matte, khususnya Revlon dan Something tadi ya, kalian scrub bibir terlebih dahulu biar sel-sel kulit matinya tuh keangkat, udah gitu pakai lip balm. Diamkan beberapa saat, barulah mengaplikasikan lipsticknya ya. Biar lebih nempel, lebih awet, dan pastinya smooth juga hasilnya di bibir. So, kira-kira dari kelimanya ada nggak nih lipstick favorit kalian? Coba komen-komen di bawah. Akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku yang seperti ini, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!